Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Baik, sahabat Nutizen, pada sore hari ini kita kembali lagi dengan live Nutizen Gorontalo dengan mengangkat tema Convercap Kota Gorontalo sembunyi-sembunyi. Ada apa? Di samping kanan saya sudah ada dua narasumber yang akan menceritakan sebenarnya apa yang terjadi dari perspektif GP Ansor Kota Gorontalo. Di samping kanan saya sudah ada sahabat Niki Ilanunu. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Nah, di samping kanan lagi ada Ketua IPNU Kota Gorontalo, sahabat Anton Hamid. Bagaimana kabar, Bung Anton? Rekan Anton? Alhamdulillah baik. Ya, jadi memang beberapa belakangan ini telah ribut dengan situasi konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo, yang mana Banom dan lembaga-lembaga yang di bawah naungan PCNU Kota Gorontalo dianggap telah gagal melaksanakan Convercap NU Gorontalo karena di dalam proses Convercap tidak ada keterlibatan Banom-Banom dan lembaga itu sendiri. Nah, untuk itu Nutizen Gorontalo mengundang dua narasumber ini yang kemudian akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan ke depan akan dibuat seperti apa ini Kota Gorontalo untuk kemudian memperbaiki ini ke depan. Nah, saya mau ke narasumber pertama sebagai Ketua GP Ansor Kota Gorontalo. Saya minta tolong Ketua diceritakan bagaimana sebenarnya yang terjadi terkait konferensi cabang NU Kota Gorontalo. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi yang pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan dari saudara Ikal, dari sahabat Ikal, yang pertama saya ucapkan dulu selamat atas sekretariat atau kantor baru dari Gorontalo Multimedia Group, Nulandalo Multimedia Group ya, yang tadinya beralamat di Jalan Adam Jakaria, sekarang sudah pindah di Jalan Palma, dan kemudian kita sekarang sedang live di lantai 2. Luar biasa peran-peranan budaya Kota Gorontalo ini. Jadi yang pertama, menyimak atau menanggapi apa yang tadi moderator sampaikan, bahwa apa yang terjadi sebenarnya terkait Convercap NU. Nah, yang terjadi adalah bagi kita di Banom NU maupun di teman-teman lembaga lain di kalangan, khususnya di kalangan NU Muda Kota Gorontalo ini menilai bahwa Convercap ini dilakukan dengan ataupun terkesan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa demikian? Karena pada saat maupun persiapan dan pelaksanaan Convercap itu tidak ada informasi sekalipun terhadap kita selaku Banom maupun lembaga. Tiba-tiba di postingan grup NU tiba-tiba langsung ada pelaksanaan Convercap NU. Nah, kita kan kaget bahwa ini kan harusnya Convercap ini kan harus melibatkan semua, karena berbicara NU ini kan bukan hanya berbicara soal PCNU, tapi dia berbicara soal lembaga, dia berbicara soal Banom, dia bicara soal kultur, bahkan dia bicara soal umat. Artinya organisasi yang harusnya yang levelnya sudah pada mengurusi umat, tapi Convercapnya pun itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, itu kan kita bertanya, ada apa sebenarnya yang terjadi? Kita pun bertanya sebenarnya, sehingga dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Itu melahirkan asumsi-asumsi liar dari kita loh. Kenapa ini tidak dilibatkan banyak orang? Bahkan kemarin juga ada beberapa sebut yang kita konfirmasi, ternyata juga tidak tahu dan tidak diundang persoalan Convercap ini. Nah, ini barangkali menjadi riak-riak dari utamanya di kalangan NU Muda dalam menyikapi Convercap kemarin. Artinya tidak dilibatkan. Padahal menurut kami bahwa Convercap ini kan dia forum tertinggi di tingkatan di level NU kota. Harusnya dia menjadi satu forum yang selain silaturahim juga suatu forum yang melahirkan
pemikiran, melahirkan gagasan yang akan nantinya direkomendasikan kepada PCNU menjadi rekomendasi bersama agar ada arah ke depan dalam menjalankan organisasi ini, baik di tingkatan PCNU maupun di tingkatan lembaga dan Banom, sehingga ada sinergitas yang terbangun. Nah, ketika kami tidak dilibatkan, jadi kami merasa kami ini masih dianggap bagian organisasi NU atau bukan? Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai demikian tidak dilibatkan. Itu saya kira untuk mengawali atau menanggapi pertanyaan dari moderator, barangkali sebentar akan berkembang. Ya, baik, berarti menjadi titik persoalan soal tidak ada pemberitahuan dan tidak ada undangan. Tidak ada informasi, tidak ada pemberitahuan, tidak ada undangan. Jadi memang kita tidak ketahui sama sekali. Jadi ini bukan hanya persoalan undangan dan sebagainya. Soal informasi pun tidak ada begitu. Jadi memang tidak kita ketahui sama sekali. Tiba-tiba sudah ada konvercap. Begitu. Kalau dari Ketua IPNU, sahabat rekan Anton, bagaimana kira-kira melihat situasi ini? Apakah memiliki pandangan yang sama dengan Ketua Ansor ataupun punya pandangan lain? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih sahabat Rivaldi sudah mengundang kami, salah satu badan otonom di NU, yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang saya tazimi, yang saya hormati, Banom Ketua MUI NU, Ketua GP Ansor Kota Gorontalo, sahabat Niki Ladunu, yang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tadi sudah terang apa yang disampaikan oleh Ketua GP Ansor soal konferensi cabang PCNU Kota Gorontalo yang dinilai tidak melibatkan badan otonom. Nah, mungkin begini, jangan dipikir bahwa IPNU itu tatarannya pelajar sehingga tidak bisa dilibatkan ke hal-hal yang lebih fundamental, misalnya soal konferensi cabang, misalnya pemilihan Rois dan Ketua Tanfiziyah baru, bahwa IPNU adalah cek, tidak boleh cek, boleh. Oke, saya lanjut. IPNU ini adalah sebagian dari NU, begitu. Saya tidak bisa bayangkan bahwa dalam satu wadah, dalam satu rumah, kan PCNU ini sebagai orang tua, gitu. PCNU sebagai orang tua, kami sebagai anak bisa-bisanya tidak mengetahui hajatan besar dalam rumah. Itu kan yang jadi tanda tanya kita. Yang kemudian adalah soal riak-riak di media sosial, misalnya Banom NU itu diundang tetapi mereka tidak hadir. Hari ini saya sampaikan agar publik tercerahkan bahwa IPNU Kota Gorontalo tidak mendapat undangan sama sekali. Karena memang diatur di peserta forum itu diatur kalau pemilihannya itu ada yang secara offline, yaitu langsung, ada juga secara online. Nah, walaupun secara online kami tidak ada undangan sedikit pun, bahkan konferensi cabang kami tidak mengetahui, gitu. Kami saling berkoordinasi bersama lembaga dan badan otonom, tidak ada satupun yang mengetahui soal hajatan besar ini, artinya. Yang kedua adalah saya sangat prihatin, terus terang, baik pribadi maupun organisasi, bahwa hajatan yang seharusnya menjadi momentum kekuatan baru, gitu. Kita menunggu sebenarnya momentum itu
bahwa ada satu ketika konferensi cabang PCNU digelar, ada satu spirit yang akan kita ramu bersama gitu. Bahkan hari ini banom-banom bahkan lembaga tidak secara langsung mengetahui satu sama lain. Misalnya kalau Ansor, kemudian PMII dan Lapexdam itu mungkin berinteraksi, tetapi banom-banom lain itu, nah di momentum itu seharusnya menjadi ajang silaturahmi sebenarnya. Dan saya sampaikan bahwa walaupun kami sangat level paling bawah di badan otonom, tapi ada satu nilai yang sebenarnya yang seharusnya dipikirkan oleh orang tua, karena orang tua ini kan seharusnya PCNU, kita menganggapnya orang tua, bahwa konferensi cabang itu bukan hanya sekedar soal peralihan atau pemilihan ketua, tanfiziyah dan rois, bukan cuma soal pergantian itu, tetapi ada satu nilai yang seharusnya itu menjadi momentum konsolidasi sebenarnya. Bagaimana melibatkan NU di akar rumput sekalipun itu hadir. Kan kita bisa lihatlah di media sosial banyak yang kecewa, kiai-kiai, ustadz-ustadz, kenapa konferensi cabang itu diselenggarakan dengan seperti itu begitu. Kan publik juga bisa menilai itu. Nah, sehingganya kalau ditanya ada apa, ya sebenarnya kita Banom saja bingung kenapa seperti ini. Nah, jadi kita Banom juga banyak berasumsi dan sebenarnya kalau PC orang-orang tua kita yang dalam hal ini PCNU ya haruslah mengakomodir konsolidasi sebelum itu, sebelum konferensi cabang dimulai, harusnya pembentukan kepanitiaan konferensi itu dilibatkan semua Banom, bahwa ini bisa tanda petik dan bisa dibilang ini hari rayanya kita. Begitu, konferensi cabang. Ini adalah momentum kita, itu saja. Kalau saya pribadi memang kecewa sebenarnya. Cuman ya kita tetap ikhtiar saja begini. Gitu. Kalau saya sahabat Rivaldi. Terima kasih. Oke, menarik yang disampaikan. Tapi kan kalau saya lihat di beberapa media sosial dan keterangan Ketua Panitia Konfercap, di situ di dalam pelaksanaan Konfercap NU Kota Gorontalo dihadiri PBNU, ada PWNU dan 9 MWC yang memiliki hak pilih itu turut hadir. Nah kalaupun banom maupun lembaga tidak diundang, nah kira-kira dari kan organisasi kita punya ADART aturannya. Nah, kira-kira dari regulasi gimana? Apakah ini juga melanggar atau tidak? Karena kalau saya melihat ada kehadiran PW dan PB itu merupakan legitimasi dari pelaksanaan Konfercap. Nah, kira-kira kalau dari regulasi bisa dijawab Ketua Ansor. Ya, terima kasih. Jadi memang di salah satu media kan memang ada jawaban dari Ketua Panitia terkait pelaksanaan Konfercap yang menurut beliau itu sudah sesuai dengan ADRT. Nah, tapi sebelum masuk pada ADRT atau yang pertama ini kan persoalan etika, persoalan adab dan sebagainya. Dan saya kira juga di ADRT juga itu diatur, misalnya di ADRT itu kan di ADRT Konfercap misalnya itu kan tidak hanya bicara menghasilkan siapa ketua, tetapi di dalamnya juga dibicarakan soal pertanggungjawaban organisasi misalnya selama 5 tahun ke belakang PCNU. Kemudian bicara juga soal perkembangan lembaga maupun Banom. Itu silakan dicek di ADRT. Di situ dibicarakan. Nah, yang dibicarakan juga itu termasuk kita, termasuk Banom, termasuk lembaga. Artinya di situ yang saya katakan tadi, di situlah nilai konsolidasi yang harus kita bangun. Bagaimana perkembangan NU, bagaimana perkembangan Banom, perkembangan lembaga. Nah, bahkan Ansor itu sebenarnya berkewajiban melaporkan setiap aktivitas atau melaporkan bertanggung jawab kita ke NU. Nah, kan kalau di forum itu kan lebih bagus biar PCNU atau semua orang bisa menilai sejauh mana perjalanan misalnya
Ansor misalnya. Sejauh mana yang perlu dikritisi untuk Ansor, sejauh mana masukan-masukan yang harus diterima oleh Ansor. Nah, di situ adalah ruangnya membangun konsolidasi, membangun sinergitas itu. Karena walau bagaimanapun dan di ADRT itu kita adalah bagian dari perangkat organisasi NU itu. Ya artinya kalau NU itu kan seperti saya bahasakan tadi, NU itu kan bukan hanya bicara soal PCNU, tapi bicara soal lembaga, soal Banom NU, soal umat. Nah, kalau dilaksanakan secara hanya jangan-jangan NU ini PCNU hanya milik PCNU sama MUEC, yang kita tidak kan itu. Jadi memang kalau menurut penilaian kami bahwa secara objektif ini pelaksanaan konversi itu belum sepenuhnya ada kepatuhan terhadap ADART itu, jadi belum sepenuhnya. Jadi selain bicara soal ADRT juga, bagaimana juga orang menguji konvercap itu sesuai ADRT atau tidak? Apalagi sekarang sudah menerapkan sistem AHWA. Kalau kita lihat kan yang hadir kemarin juga tidak cukup kalau pakai penerapan sistem AHWA. Kemarin kita dengar informasi misalnya Rais juga sempat hadir kan, tapi hanya sebatas sambutan kemudian pulang. Nah, kita juga bagaimana juga pemilihan Rais di dalam, kan harus sistem AHWA, Rais harus dipilih oleh Rais sebelum pemilihan ketua Tanfidiyah itu harus Rais dulu dipilih. Melalui apa? Jadi Rais di tingkat kecamatan ini kemudian menetapkan lima AHWA ini kemudian memilih Rais. Apakah ketentuan-ketentuan dilaksanakan? Kita kan tidak tahu. Perjalanan ADRT dalam kita kan tidak tahu. Dibahasakan di kemarin kita sebagai peserta peninjau, artinya peserta peninjau punya hak juga untuk menyuarakan pendapat. Karena di dalam ADRT juga itu dibicarakan juga harus ada rekomendasi-rekomendasi organisasi di dalam konversi itu. Ya organisasi apa kalau bukan Banom itu, kalau bukan lembaga yang bagian dari PCNU itu sendiri. Nah, ini saya kira demikian. Dan pada akhirnya yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya ini juga bukan hanya persoalan syarat terpenuhi atau tidak, tapi persoalan rasa juga. Kenapa? Misalnya begini, misalnya saya analogikan misalnya syarat ataupun syarat aurat untuk laki-laki dalam sholat itu kan hanya dari pusar sampai lutut. Tapi kan kalau kita kan juga ada kepatuhan terhadap adab dan kesopanan. Ya, saya kira yang ingin saya sampaikan itu, kita hanya jangan terpaku terhadap syarat-syarat itu. Padahal syarat-syarat juga kita sudah nilai ini belum terpenuhi. Jangan jawabannya hanya soal syarat, tapi juga soal kesopanan itu, soal etika, soal keindahan, soal estetika begitu. Kalau kita tidak dilibatkan, para sepuh juga yang lain tidak dilibatkan, itu bagaimana? Padahal organisasi NU itu bicara umat. Dan saya kira juga itu diatur. Ini kan kemarin yang hadir hanya PCNU sama MUECNU, itu pun PCNU cuma berapa orang. Artinya juga tidak melibatkan pengurus ataupun mengabaikan pengurus PCNU yang lain begitu. Jangan-jangan PCNU itu cuma berapa orang isinya di dalam. Konversi itu kan bagian dari mengkonsolidasi. Saya kira kita sudah banyak kader yang harus kita kita plot ke dalam kepengurusan PCNU. Sebelum itu juga yang kita sayangkan, sebelum bicara ADRT kan sudah terjawab satu. Nah, kita juga bicara soal konvercap ini menjadi tadi momen selain silaturahim juga membangun gagasan pemikiran. Nah, selama ini kita di tingkatan Banom lembaga lainnya itu sebenarnya sudah ada diskusi-diskusi kecil jauh sebelum konvercap bahwa kita kan juga punya penilaian terhadap PCNU. PCNU ini agak sepertinya lamban dan sebagainya. Satu-satunya cara yang kita harapkan tinggal di konvercap ini bagaimana membangun. Kita itu besar keinginan untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga di tingkatan PCN kota misalnya. Yang baru berjalan kan baru Lapex sedang yang terlihat. Yang lembaga-lembaga lain kan tidak ada. Itu yang pengen kita bangun. Misalnya LDNU itu banyak sekali saya rasa kader-kader yang bisa kita percayakan di situ. Banyak, misalnya ada Ustadz Rionaldi Doe, ada Ustadz Sabrin, banyak sekali lembaga-lembaga itu. Terus juga RMI ada misalnya Nur Sodik, banyak sekali. Itu kan harus kita bicarakan semua di situ. Harus kita artinya di dalam konversi itu bagaimana membangun gagasan sebagai amanat bersama.
sebagai patokan bersama untuk perjalanan NU ke depan. Kan saya kira kita kan tadi penilaian kita terhadap PCNU kemarin itu kan agak lamban. Nah, yang terpilih juga itu lagi. Nah, itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Ini masa depan NU ini mau dibawa kemana? Saya kira itu yang menjadi titik polemik kami terhadap pelaksanaan Konfercap kemarin. Itu mungkin. Ya. Kan gini, pertanyaan selanjutnya, kalau kembali saya baca pernyataan dari Ketua Panitia bahwa pelaksanaan Konfercap ini dilakukan karena memang sudah harus dilaksanakan bulan September. Kalau tidak dilaksanakan bulan September, maka akan ada pembekuan organisasi. Nah, melihat Konfercap yang dilaksanakan seolah-olah terburu-buru dan terkesan sembunyi-sembunyi, barangkali untuk menyelamatkan PCNU dari pembekuan, sehingga ini dilakukan tanpa persiapan yang matang. Tetapi mungkin tujuannya baik. Nah, kira-kira dengan dinamika ini dari IPNU sendiri dan GP Ansor Kota melihat apa kepentingan dari PCNU untuk melaksanakan Konfercap yang sesegera mungkin? Kira-kira apa, Ketua? Ya, kalau saya begini sahabat Rivaldi, soal terburu-buru dengan tidaknya itu bukan jadi soal sebenarnya. Kan jauh-jauh hari kepengurusan PCNU Kota Gorontalo ini memang sudah lama, sudah hampir 7 tahun. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya bikin konferensi begitu? Kalau desakan itu kan bisa. Kita ini tidak tahu, bahkan surat edaran itu misalnya kan harus dilibatkan banom-banom, misalnya lembaga-lembaga memikirkan ini. Kalau dibicarakan ini dikonsolidasikan dengan sama-sama, saya pikir juga kita tidak juga akan terlibat begitu. Tetapi ini kan terkesan tidak terbuka konferensi ini gitu. Bahwa kemudian saya menanggapi soal anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa terlepas dari aturan ketetapan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada satu nilai yang sebenarnya yang NU ini kan organisasinya para ulama. Nah, organisasinya para ulama itu harusnya populis populis artinya itu semua jam'iyah di akar rumput, di majelis-majelis itu juga kan seharusnya dilibatkan begitu. Nah, saya kembali ke pernyataan saya tadi bahwa konferensi ini harusnya menjadi momentum itu sebenarnya. Yang paling politis saya dalam tanda petik dan paling politis adalah Banom tidak punya hak memilih. Iya, kita tidak punya hak memilih. Kita sadari kita tidak punya hak memilih. Tetapi pantaskah tidak seorang anak hajatan di rumah itu tidak dilibatkan? Itu saja. Kita tidak punya kepentingan siapa yang akan terpilih, tapi pelibatan itu begitu. Pelibatan itu yang seharusnya menjadi perhatian sebenarnya Pak bagi orang tua dalam tanda petik hari ini PCNU. Kita tidak menyerang sama sekali kita soal lembaga misalnya NU ini sudah sangat luar biasa, bahkan didirikan oleh kiai-kiai sepuh dan makamnya sudah di atas mungkin. Tetapi orang yang di dalam itu seharusnya mencerminkan bagaimana mengakomodir. Itu yang menjadi kita juga bingung. Ini sebenarnya organisasi. Ini bukan organisasi yang lain. Ini organisasi Islam terbesar di dunia. Kenapa dibikin seperti ini? Mohon maaf kalau saya bisa guyon sedikit. Ini bukan pemilihan HMJ. Kan begitu. Ini organisasi. Bahkan di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu punya mekanisme. Punya mekanisme bagaimana konferensi cabang itu. Bagaimana kita sebelum pelaksanaan konferensi cabang itu harus mengundang. Itu harus mengundang bagaimana kalau ada komisariat di tingkatan sekolah-sekolah, kita akan mengundang, memberitahukan bahwa ini ada hajatan konferensi cabang. Nah, persiapan-persiapan ini yang tidak dilakukan. Sehingganya ketika konferensi cabang dilaksanakan, orang ini kayak tak kaget begitu.
ini kenapa sudah jadi begini begitu dah. Artinya itu dalam tanda petik kita tidak menghantam organisasi. Kita tidak sama sekali punya sentimen kita akan mau kualat. Karena apalah kita ini orang ini kan cuma Banom yang paling belia kalau Ibnu gitu. Sehingganya tidak punya hak untuk, tetapi riak-riak ini yang harus didengarkan sebenarnya. Ini masukan-masukan ini yang seharusnya didengarkan oleh para orang tua, para orang-orang yang ada di PCNU begitu. Sehingga kami ini kan tidak juga ingin mensabotase misalnya apa di dalam, tidak punya kepentingan untuk merebut jabatan, karena kita tahu kita tidak punya makom sampai situ. Ini PCNU loh. PCNU ini makomnya harus kiai, ustadz, itu punya lisensi yang jelas. Kan begitu. Sehingganya itu yang menjadi harapan sekaligus kalau dibilang itu unek-uneknya kita. Dan ini bukan bahwa saya tegaskan juga bahwa Ibnu mungkin Ansor dan tidak punya, misalnya kan ada riak-riak ini Banom ini kan dirasuki oleh kelompok yang ingin merebut ketua. Saya tegaskan bahwa Ibnu tidak sama sekali gitu. Tidak ada intervensi dari manapun. Ini datang dari kegelisahannya orang sebagai Banom, khususnya Ibnu, melihat kondisi PCNU hari ini begitu. Itu mungkin sahabat Tripaldi. Saya kembalikan. Oke, menarik. Sebenarnya kalau saya lihat visi membangun dari Ketua Ibnu dan Ketua GP Ansor ini sebenarnya kalau diakomodir dengan baik, saya pikir bisa membawa PCNU ke arah yang lebih baik. Nah, ini pertanyaan khusus buat Ketua Ansor. Nah, ini kan GP Ansor merupakan organisasi di bawah naungan PCNU. Nah, dan kita tahu bahwa GP Ansor dan Ketua sendiri, Ketua Niki itu beberapa belakangan ini aktif dan gencar mengurusi majelis-majelis. Nah, menyikapi dinamika dan konflik yang terjadi di NU Kota Gorontalo, kira-kira bagaimana tanggapan dan situasi di majelis-majelis yang selama ini dirawat dengan baik oleh GP Ansor Kota Gorontalo? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebelum menjawab itu saya menyikapi dulu pertanyaan sebelumnya yang terkait soal konvercap yang terkesan buru-buru ya, karena ada surat edaran dari PBNU. Saya kira begini, perlu dijelaskan juga bahwa di tahun kemarin itu kan kalau bisa dudukan kepengurusan sebenarnya kan sudah berakhir, PCNU kan sudah berakhir di tahun 2020 kemarin. Nah, kemarin kan PBNU kan menyelenggarakan Konbes itu pada bulan 9 kalau tidak salah. Di situ kan salah satunya adalah diundur muhtamar, kemudian ada perpanjangan juga, termasuk PBNU diperpanjang masa kepengurusan, masa hikmatnya, dan pengurus-pengurus wilayah dan cabang. Nah, selain dalam memperpanjang kepengurusan juga ada amanat-amanat organisasi yang dititip, salah satunya adalah melaksanakan konvercap tadi. Nah, artinya kan kalau dilihat dari renggang waktu durasinya panjang kalau dari bulan September kemarin. Kemudian ada surat yang kemudian menjadi alasan dari Ketua Panitia kemarin yang ada edaran dari PBNU untuk segera melaksanakan konvercap. Itu juga saya lihat kalau berdasarkan nomor surat itu nomor surat bulan 5. Artinya panjang juga waktunya. Artinya kalau dibilang terburu-buru dan saya kira tidak, itu hanya alasan yang dibuat-buat sebagai pembenaran. Dan juga sebenarnya seharusnya sebelum melaksanakan konvercap itu harusnya melaksanakan konferensi di tingkat MWCNU. Kan begitu. Ini kan tiba-tiba langsung konvercap tanpa konferensi di tingkatan MWCNU. Nah, itu kan juga kita perlu uji apakah ini sudah sesuai ADRT atau tidak. Itu kan? Iya. Itu yang ruangnya tidak ada, kan tidak diberikan. Semacam ini kan sebelum konverwil, maka yang dilaksanakan dahulu adalah konvercap di beberapa cabang, terus konverwil. Begitu pula yang berlaku sebenarnya di konvercap, harusnya dilaksanakan konferensi dulu di tingkatan kecamatan. Nah, ini kan tidak dilakukan, itu untuk menanggapi pertanyaan yang sebelumnya. Nah, soal sikap majelis ya, sebenarnya begini. Ansor itu sebenarnya tidak akan bergerak, tidak akan maju itu tanpa kontribusi dari kultur.
utamanya majelis, karena memang kekuatan NU itu kan memang harusnya di kultur. Organisasi ini kan hanya wadah, sehingga itu kemarin kan terkesan bahwa ada jarak antara lembaga NU, organisasi NU dengan kultur. Nah, Ansor menyikapi itu sehingga Ansor turun untuk bagaimana merangkul, mengajak teman-teman, karena GP Ansor ini bukan milik pribadi, bukan milik kelompok, tapi milik bersama kalangan muda NU khususnya. Sehingga itu direspon baik, artinya ternyata kultur ini sangat antusias dalam ber-NU, dan itu terbukti. Misalnya perjalanan, bisa dilihat dari perjalanan GP Ansor hari ini itu tanpa kontribusi dari kultur, tanpa kekuatan dari kultur, Ansor bukan apa-apa saya kira di Kota Gorontalo. Nah, saya kira juga ini yang harusnya dilakukan oleh PCNU. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Saya teringat waktu saya awal-awal bergabung dengan majelis itu, ternyata di majelis itu baru melaksanakan kegiatan zikir akbar itu oleh Habib Hussein. Itu sebenarnya teman-teman majelis menceritakan bahwa di situ juga sempat terjadi sedikit clash lah, keributan sedikit. Ada yang menginginkan untuk dipasangkan simbol NU dalam kegiatan itu, ada yang tidak. Nah, yang menginginkan itu, yang tidak menginginkan itu bukan berarti orang NU, bukan orang NU, bukan berarti anti NU. Cuma mereka merasa tidak mengenal lembaga, tidak ada. Kita selama ini lembaga, siapa lembaga kita tidak tahu, tapi mereka orang NU. Ada juga majelis-majelis yang ingin ada simbol NU dalam itu. Juga bukan pengurus PCNU, bukan pengurus Ansor, bukan pengurus macam-macam, bukan pengurus yang tergabung dalam lembaga NU, tapi mereka merasa NU, sehingga ini harus diletakkan juga, harus diberikan simbol kegiatan. Nah, ini berarti yang ribut sudah di kultur sendiri ya. Di mana kehadiran lembaga? Ini yang saya kira perlu ada ada sentuhan dari lembaga. Makanya Ansor itu kemudian masuk di ruang kultur. Dan memang kan kalau bisa dilihat, kalau saya mau jujur, NU secara pribadi NU masih lemah, tetapi bukan dalam artian tidak punya potensi sangat banyak, sangat berpotensi NU di Kota Gorontalo. Cuma pengolahan itu apakah mau melibatkan seluruh unsur yang ada di NU itu apa tidak. Nah, kalau dilakukan misalnya konversi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu kan terkesan tidak mau melibatkan orang lain, tertutup. Akhirnya PCNU jadi eksklusif seperti itu. Apakah situasi NU Kota Gorontalo ini sudah imbasnya sudah menyasar ke majelis-majelis saat ini? Saya juga tidak tahu. Cuman kan Ansor mengambil bagian di situ. Itu pun belum sepenuhnya, belum sepenuhnya untuk mengakomodir kepentingan majelis misalnya, atau melibatkan, itu belum sepenuhnya, masih perlu perjuangan lagi, saya kira begitu. Nah, sehingga itu yang saya kira perlu ada evaluasi dalam konvercap itu, saya kira begitu. Dan juga misalnya banyak juga kader-kader majelis yang sudah ikut MKNU kemarin, itu kan merupakan keinginan. Ada juga majelis-majelis yang sudah ikut pengkaderan Ansor, itu kan merupakan keinginan kultur untuk berorganisasi, untuk ber-NU. Bisa dipot ke bisa ada pembagian SDM di tingkatan Bano maupun lembaga. Saya kira kan itu tujuan kami untuk konversi itu adalah untuk mengkonsolidasikan gagasan. Misalnya kemarin kita juga punya keinginan untuk mengaktifkan lembaga LPBI NU. Itu keinginan kita. Tapi kan sekarang konversi sudah tertutup ruang, kita tidak bisa menyampaikan itu. Padahal LPBI NU kemarin kita sudah, sebelum itu kita sudah istilahnya ada persiapan, bahkan ada pelatihan kemarin tentang kebencanaan. Bahkan kemarin kan kita buat posko banjir, posko Covid, itu bagian dari menyiapkan LPBI NU untuk, jadi sebelum itu, jadi memang kita sudah mempersiapkan ini semua. Ada gagasan, sudah ada visi ke depan yang ingin kita sampaikan, kita konsolidasikan melalui konvercap. Nah, namun ini kan ditutup. Terus bagaimana kita kalau dipikir dengan konvercap yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini,
apa ya, lucu juga, tidak percaya juga, dan apa namanya ya, artinya susah untuk dimasukkan di akal hati, karena sekelas PCNU yang sudah mengurusi umat tapi masih sembunyi-sembunyi, itu kan saya tidak habis pikir begitu. Apakah Konvercap ini lagi, Konvercap itu kan harusnya ada legitimasi umat, ada legitimasi kultur, perlu ada legitimasi banon dan sebagainya, sehingga melahirkan satu kekuatan yang sangat kuat di tingkatan NU. Jangan sampai Konvercap kemarin hanya legitimasi kepentingan PWNU misalnya. Jangan sampai hanya legitimasi kepentingan PWNU untuk menghadapi Konverwil, itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Jangan sampai Konvercap kemarin hanya sebagai legitimasi kepentingan Konverwil, bukan pada kepentingan umat, bukan pada kepentingan kultur, bukan pada kepentingan banon dan lembaga. Itu saya kira. Saya pikir tegas sekali apa yang disampaikan Ketua Ansor. Nah, kalau tadi Ketua GP Ansor bicara soal majelis, nah saya ke Ketua IPNU. Nah, sebagai banom yang bergerak di kalangan milenial, bagaimana kira-kira kan sebagai banom yang menjaga milenial ini kan rentan dengan perilaku yang karena masih proses pembentukan kedewasaan, maka masih rentan dengan misalkan perbaikan adab, akhlak harus perlu diperkuat. Nah, sebagai banom NU pasti harus banyak sowan ke PCNU, karena di situ sebagai teladan lah, PCNU sebagai teladan dari IPNU. Nah, bagaimana sebagai ketua IPNU atau menjaga IPNU dengan meneladani PCNU yang situasinya seperti ini? Nah, kira-kira bagaimana? Ketua. Ya, saya pikir begini, di PCNU itu juga tidak semua sebenarnya yang yang kita anggap dalam tanda petik melakukan komprehensi cabang gitu. Artinya masih banyak kalau di tataran pelajar kita sebagai banom yang paling belia, yang paling tingkatan pelajar melihat ini ya kita melakukan sebuah ini kritikan sebenarnya. Kita mengkritik bahwa ada banyak hal yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan, kita utarakan lewat konferensi itu. Tetapi kan yang terpilih juga hari ini yang sebelum-sebelumnya kita tidak pernah di perundang-undangan misalnya atau kegiatan yang itu kegiatan mengkonsolidasikan semua banom NU dan lembaga-lembaga NU, MWC, dan tidak pernah kita dalam satu forum itu gitu. Sehingga memang kehadiran orang tua dalam tanda petik itu tidak terasa bagi kami di banom, khususnya IPNU begitu. Banyak kerja-kerja misalnya hari ini bagaimana IPNU Kota Gorontalo menyasar ke sekolah-sekolah umum. Ini kan ya harus dapat support, harus dapat doa lah, support dan doa dari orang-orang tua dari PCNU. Nah, kalau terjadinya begini ya kita berharap apa gitu. Sehingganya saya pikir konferensi cabang itu sangat politis dalam tanda petik. Tidak harusnya forum itu kan meminjam bahasa Ketua Ansor tadi menjadi ladang gagasan sebenarnya situ. Dari IPNU kita siap dievaluasi melalui forum itu. Berikan masukan, berikan ini, IPNU kalian begini, kita rindu dengan hal itu sebenarnya. Ada orang tua yang menasehati lah gitu. Bahkan kita siap dimarahi begitu. Kalian bikin seperti ini IPNU. Kalian harus, kita rindu sebenarnya seperti itu. Tetapi kan selama ini juga tidak ada. Itu yang menjadi kegelisahan kami dan kekhawatiran ke depan ini gagasan besar PCNU kan melalui konferensi itu ada mandat organisasi 5 tahun ke depan. Gagasan besar apa yang itu
dikerjakan bersama lembaga ke bawah, lembaga dan badan otonom, begitu. Kan PCNU ini kan banyak lembaga-lembaga, gitu. Nah itu momentum itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kita membicarakan apa? Ini 5 tahun ke depan kita membicarakan apa? Misalnya soal di tingkatan pelajar, hari ini kan maraknya soal ujaran-ujaran kebencian yang menyasar ke tingkat-tingkat pelajar. Ya kita butuh masukan soal itu, gitu. Nah, sehingganya dari saya selaku ketua IPNU menginginkan satu bukan juga rekonsiliasi sebenarnya. Kebaikan para orang tua, kebijakan para orang tua. Jangan dikira kita seperti ini ada kepentingan-kepentingan terselubung. Tidak sama sekali kita punya kepentingan-kepentingan terselubung. Apa kepentingannya kita? Gitu. Tidak pernah ada kepentingan. Yang menjadi pertanyaan, konferensi cabang dilaksanakan seperti itu kenapa gitu? Itu kan yang menjadi jangan memusuhi kami atau jangan melarang kami ketika kami berspekulasi yang tidak. Karena memang keran komunikasi itu ditutup. Tidak transparansinya soal konferensi cabang itu. Kita kan misalnya salah satu contoh di Kabupaten Gorontalo baru-baru itu kan dilibatkan semua, dilaksanakan secara terbuka, legitimasinya kuat. Nah, kota harusnya seperti itu. Itulah yang sesuai. Kalau bicara soal anggaran dasar, itu yang sesuai anggaran dasar, yang melibatkan semua Banom, yang memberikan. Sehingganya kepentingan konferensi cabang itu bukan sekedar dalam tanda petik peralihan ketua dengan ketua Tanfizia dengan Rois, bukan sekedar itu, tapi ada hal yang paling penting dibahas di situ. Karena 5 tahun ke depan ini NU kota mau bikin apa gitu. Kita di Banom yang paling bawah IPNU ini ingin mendengar itu. Orang suka gitu mendengar gagasan besar itu tapi kan ditutup. Bahkan saya selaku ketua IPNU tidak tahu menahu soal konferensi cabang itu. Nanti sudah diposting di media sosial, wah terpilih lagi begitu. Itu sih yang jadi kegelisahannya kita begitu. Terima kasih sahabat Ikal. Terima kasih, dan saya pun sebagai kader Nahdien semoga keresahan yang disampaikan dan pandangan dari mewakili Banom, baik itu IPNU maupun GP Ansor, bisa didengar langsung oleh para sesepuh, para guru-guru kita dan PCNU yang kemarin melaksanakan konfercap. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya membacakan dulu beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaan pertama dari Ustadz Rionaldo. Nah, beliau ini juga Ustadz yang aktif bergerak di kultur. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, hasil dari konfercap kira-kira apa? Kedua, apakah hanya menghasilkan ancaman kepada Banom? Nah, kita tahu bersama selain ribut konfercap, kemarin juga ada ribut soal ada ancaman inilah itulah. Dan pertanyaan Ustadz Rionaldo itu, apakah hanya menghasilkan ancaman-ancaman kepada Banom? Dan yang ketiga, atau ada hasil yang lain? Nah, bisa dijawab sekaligus 3 pertanyaan itu. Yang pertama, hasil dari konfercap kira-kira apa? Apakah hanya menghasilkan ancaman-ancaman? Dan atau ada hasil yang lain? Nah, kira-kira bisa dijelaskan sekaligus bisa diklarifikasi apakah dari Banom-Banom ini merasa ada ancaman-ancaman yang dimaksud. Terima kasih. Ya, jadi kalau pertanyaan misalnya apa hasil konferensi kemarin, ya kalau kita tidak ikut, jadi kita tidak tahu hasilnya. Coba yang kita tahu ada ketua terpilih, yaitu ketua yang kemarin juga Bapak Ibrahim Sore. Nah, tapi kalau saya lihat di media terkait pelaksanaan konferensi tersebut, ya diberitakan ya sangat alot konferensi kemarin. 3 yang maju, 1 yang mundur, diceritakan cuman itu, sebatas itu saja. Dan juga harapannya yang terbangun di konferensi itu hanya menjelaskan bahwa permasalahan itu sekarang ini sangat kompleks sehingga butuh solid dan sebagainya. Saya kira kan justru masalah konferensi ini juga salah satu masalah yang kompleks begitu.
kemudian kita butuh solid, dibilang kita harus solid dan sebagainya. Ya itu kan ruang untuk bagaimana kita membangun kesulitan konversi itu tapi tidak dilibatkan. Jadi saya ini pengen tertawa lucu, jadi sudah bingung tidak tahu mau berbuat apa, mau mengatakan apa sebenarnya. Dulu baru solid. Mau marah tapi lucu, mau lucu tapi merasa diabaikan begitu kan, seperti itu. Jadi sulit juga untuk dijelaskan ini persoalan Convergap kemarin. Makanya saya katakan tadi jangan sampai Convergap ini hanya legitimasi untuk kepentingan Converwil, tapi bukan legitimasi kultur, lembaga, sepuh dan umat, termasuk majelis dan sebagainya. Padahal itu yang paling penting untuk mengkonsolidasikan gitu, untuk perjalanan untuk mengkonsolidasikan, untuk menjawab dari apa yang disampaikan pada Convergap itu, bahwa masalah semakin kompleks dan sebagainya. Masalahnya masalah apa? Sementara pembahasannya tidak ada. Itu kan seperti itu. Jadi sangat lucu. Dan kalau misalnya kemarin sempat itu kan juga sangat disayangkan kan, kemarin ada seperti nada-nada ancaman, tapi kemarin juga ada beberapa teman yang respon bagaimana kalau ini kita polisikan istilahnya, dibawa ke jalur hukum. Tapi saya Ketua Ansor langsung. saya mungkin bukan kepada Bano, mungkin ke saya secara pribadi ya. Cuman ada respon dari, karena saya juga sebagai ketua Ansor, jadi mungkin ada respon dari sahabat-sahabat lain yang menanggapi pernyataan nada ancaman seperti itu. Tapi saya tetap menyampaikan ke sahabat-sahabat untuk tetap tenang, jangan reaksioner, karena walaupun bagaimanapun tetap kita harus menghormati senior. Jangan sampai persoalan ini berlanjut ke persoalan hukum, itu sudah terlalu jauh, saya kira terlalu jauh, karena yang kita persoalkan ini bukan persoalan personal tapi persoalan organisasi begitu. Dan yang ingin saya sampaikan, memang banyak yang menyayangkan, misalnya kenapa antara yang muda dan yang tua ini sekarang sudah ada gesekan. Banyak yang menyayangkan itu pun sebenarnya kita sangat pahami. Cuman begini, ini juga harus dinilai secara utuh, tidak hanya dinilai ributnya saja, tetapi akar persoalan juga ini kan perlu dilihat secara utuh. Sehingga kalau ini dilihat secara utuh, maka akan melahirkan satu putusan-putusan yang saya kira mengarah kepada kebijaksanaan, tidak pada tuding menuding. Saya kira seperti itu. Kita kan hanya menyampaikan apa yang menjadi kepentingan kita, kepentingan dalam artian kepentingan NU secara utuh begitu, yang saya sudah jelaskan dari awal tadi. Saya kira itu. Dan untuk persoalan ancaman itu saya kira ini juga walaupun kita tidak membawa ini sampai ke jalur hukum, tapi setidaknya kita juga ingin memastikan bahwa PCN itu harus bersih dari gaya dan sikap-sikap premanisme. Kita tidak ingin juga Dari oknum NU. ada oknum, cuma tidak perlu disebutkan, saya kira, karena itu persoalan personal, tapi menyangkut organisasi sebenarnya. Tapi kita tidak merespon itu secara personal karena ini urusan organisasi. Saya kira itu. Kalau dari Ibnu sendiri, apakah juga merasakan, kalau tadi kan Ketua Ansor langsung dapat sampaikan memang mendapatkan ancaman, tapi belum mau ke jalur hukum karena masih menjaga marwah NU dan pengen ada perbaikan lebih lanjut. Nah, kalau dari Ibnu sendiri, apakah juga merasakan hal yang sama? Dan kalau terjadi, kira-kira apa langkah Ibnu? Kalau untuk Ibnu belum ada sejauh ini, tapi tidak tahu selesai ini. Itu kan, tapi kita berpikir positif lah. Ketika ini kritikan membangun sebenarnya. Kalau gagasan dilawan dengan gagasan, itu saya kira menunjukkan jiwa NU begitu. Tetapi ketika ada dalam tanda petik soal mengancam, ini kan bukan jauh dari marwah NU sebenarnya. Sehingga hal-hal seperti itu tidak seharusnya terjadi di organisasi terbesar di dunia, di NU. Itu saja sih kalau saya, kalau melengkapi hal-hal itu ya kita tetap pada apa yang kita anggap ini menjadi juga masukan dari Jamiah Nahdlatul Ulama di akar rumput, apalagi majelis-majelis, ada Ketua Ansor di sini. Kita mendengarkan dengan seksama itu bahwa konferensi cabang ini jangan dijadikan hanya momentum itu saja, tapi pikirkan ke depan ini di mana ini
Jamiyah di akar rumput kan begitu. Harus dijawab dengan pendekatan ilmu kalau saya. Bukan pendekatan yang ya itulah gitu. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan kedua dari Sarjan Lahai. Nah, ini mungkin sudah dijawab tadi, tapi saya akan bacakan. Diadakan secara sembunyi-sembunyi, kira-kira kepentingannya apa? Nah, bacaan dari GP Ansor apa, Ketua Ibnu apa, kepentingannya apa? Kalau tadi kan saya sudah jawab, kemungkinan besar ini kepentingan Konferwil, bukan pada kepentingan NU kota secara utuh. Saya kira itu. Ya, itu karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi kan. Ketua Ibnu. Karena begini, kita punya analisa juga kan terkait itu apa kepentingannya ya paling kasat mata kita lihat melalui media sosial ya melegitimasi apa ini juga ada tarikannya ke Konferwil nanti. Makanya sangat disayangkan organisasi Islam kemasyarakatan hanya momentum sebagai pemilihan itu saja kan, padahal banyak yang harus PR besar yang harus dikerjakan begitu. Banyak yang kompleks seperti Banyak. Terima kasih. Oke, saya pikir sudah diuraikan jelas masalah dan situasi yang terjadi di level Banom. Nah, pertanyaan terakhir barangkali dari Nutijan Gorontalo. Nah, dengan situasi dan dinamika yang kompleks seperti sekarang, kira-kira langkah yang akan dilakukan dari Banom masing-masing untuk memperbaiki NU. Nah, kalau saya lihat juga pernyataan terakhir Ketua Panitia kan ke depan kita akan membangun sinergitas. Nah, Ketua Panitia. Ya, pernyataan Ketua Panitia bahwa harus membangun ke depan kita akan membangun sinergitas. Nah, dengan situasi dan dinamika seperti ini, kira-kira apa langkah dari Ibnu Kota Gorontalo dan GP Ansor biar ini jadi lebih baik? Nah, jadi sesuai apa yang disampaikan oleh sahabat moderator bahwa yang disampaikan oleh Ketua Panitia bukan yang disampaikan oleh Ketua PCNU terpilih. Ya, jadi kan Ketua PCNU terpilih ini kan Ketua PCNU yang kemarin. Ketika beliau, tapi kan yang membahasakan juga Ketua Panitia kan, bukan Ketua PCNU untuk mengkonsolidasikan kembali untuk membangun sinergitas. Ya, kemarin itu kan yang menjadi evaluasi kita bahwa tidak ada peran PCNU dalam mengkonsolidasikan kita. Saya teringat tahun kemarin sempat dihubungi oleh Pak Sek PCNU Kamulis menyampaikan bahwa ada keinginan dari Kiai Borselakur Osi untuk mengkonsolidasikan semua Banom, dan itu saya sambut baik, sangat senang, dan sudah saya sampaikan ke teman-teman Banom lain dan teman-teman majelis itu sangat antusias, sangat menyambut niat baik itu. Itu kan itu juga keinginan dari Rais Pak Kiai, keinginan dari Rais PCNU Pak Kiai Burhanuddin, dan itu kita tunggu. Jadi kan Pak Kiai memerintahkan Kamulis untuk mengkonsolidasikan semua Banom. Nah, tapi saya tanya terakhir, katanya akan dikoordinasikan dulu dengan Pak Ketua PCNU, nanti diminta fasilitasi, dan pertemuan itu kapan dan di mana. Sampai itu tahun kemarin, sampai tahun sekarang itu tidak pernah dilaksanakan. Jadi itulah yang terjadi, sehingga kemarin saja tidak ada sinergitas yang dibangun. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemarin tidak ada sinergitas yang dibangun. Itu yang ingin menjadi evaluasi kita pada Konfercap kemarin. Tiba-tiba kan ada pertanyaan ingin mengkonsolidasi setelah Konfercap, itu pun dia sampaikan oleh Ketua Panitia, bukan Ketua PCNU. Ini kan jadi lucu-lucu ini barang. Terus apa lagi ya? Langkah ke depan. Jadi langkah ke depan, karena ini sudah menjadi polemik baik di tingkatan Banom, lembaga dan kultur, sehingga kemarin kita sempat diskusi virtual ya. Kemarin bagaimana kalau kita menindaklanjuti persoalan ini di dalam forum Batsul Masail. Ini ada tema-tema yang akan kita angkat, itu salah satunya Konfercap, kemudian persoalan sampah plastik di Kota Gorontalo itu akan kita angkat di Batsul Masail, melibatkan semua unsur yang ada di NU Kota Gorontalo. Itu yang kita akan, karena begini,
nantinya Batsul Masail juga perlu menilai pelaksanaan Konvercap kemarin, kan perlu diuji apa namanya pelaksanaan apakah sesuai ADRT atau tidak. Kita kan tidak tahu karena tidak dilibatkan, sehingga Batsul Masail ini barangkali bisa melahirkan satu gagasan untuk menguji kembali apa namanya pelaksanaan Konvercap tadi. Kemudian kan juga kita mendengar banyak informasi, banyak juga yang tidak dilibatkan dalam Konvercap itu, pengurus PCNU. Di dalam ADRT itu ketika ada mosi tidak percaya oleh 2/3 pengurus, maka PCNU bisa dibekukan begitu. Jadi upaya-upaya ini akan kita lakukan untuk menilai kembali Konvercap yang dilaksanakan pada tanggal 11 ya kemarin, kalau tidak salah itu. Saya kira itu. Oke. Ketua. Ya, kalau dari Ibnu apa yang disampaikan oleh Ketua Ansor, karena diskusi terkait Batsul Masail itu Ibnu juga hadir. Nah, yang penting dari pembahasan itu adalah kita ingin mendengar pendapat-pendapat para ulama-ulama sepuh, ustadz-ustadz dan majelis-majelis terkait konferensi itu. Karena bisa dikatakan konferensi itu tidak merepresentasikan Jamiah Nahdlatul Ulama di Kota Gorontalo, karena banyak Jamiah Nahdlatul Ulama di Kota Gorontalo ini begitu. Itu langkah-langkah yang badan otonom dan lembaga bahkan majelis-majelis akan tempuh gitu. Oke, saya pikir cukup pertanyaan pada kedua narasumber kita sore hari ini. Jadi langkah yang akan dilakukan kemudian adalah Batsul Masail melibatkan banom-banom, kiai-kiai sepuh dan masyarakat Nahdiyin lain. Dan semoga hasil dari Batsul Masail melahirkan ide dan gagasan terbaik, dan pertemuan kita kali ini semoga bisa didengar dan dicermati oleh pengurus PCNU Kota Gorontalo yang kemarin telah melaksanakan Konvercap, meskipun ada beberapa yang dinilai kurang tepat. Dan perlu kami sampaikan bahwa Nutijen Gorontalo juga akan mengundang panitia pelaksana Konvercap untuk menjelaskan dan menceritakan kronologi kenapa sampai laksanakan Konvercap secepatnya dan terkesan tergesa-gesa oleh Banom. Dan kami akan mengundang, dan biar Nutijen Gorontalo tidak hanya mengambil pandangan dari satu sisi, tetapi dari sisi yang lain juga. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Masih ada closing statement barangkali dari kedua narasumber. Saya mulai dulu dari Ketua Ibnus dulu. Terakhir dari saya selaku Ketua Ibnu Kota Gorontalo, bahwa momentum konferensi kemarin walaupun dalam tanda petik sembunyi-sembunyi itu banyak melahirkan kegelisahan di akar bawah, sehingganya lewat Batsul Masail nanti kita mengharapkan ada gagasan, ada pencerahan dari itu. Mudah-mudahan juga ketua terpilih yang dari konferensi itu bisa terbuka menyampaikan apa yang kami ingin menunggu itu sebenarnya. Itu saja mungkin dari kami, bahwa kemarin saya pertegas agar publik juga tahu dan Jamiah di Kota Gorontalo mengetahui bahwa yang katanya Banom diundang itu tidak sama sekali diberitahukan. Itu yang penting. Itu saja mungkin sahabat Rivaldi. Akhirul kalam, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi melalui kesempatan ini yang terakhir ingin saya sampaikan melalui Nutijen ya. Saya secara pribadi dan organisasi mungkin memohon maaf kepada para kiai, para tokoh sepuh di lingkungan NU kalau kiranya polemik ini menimbulkan satu keresahan atau ketidaknyamanan kita bersama.
Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa polemik ini lahir bukan dari kita, tapi karena Convercap itu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga melahirkan reaksi. Nah, mungkin ada yang menilai ini agak berlebihan dan sebagainya, saya kira. Tapi itu yang kita juga sudah tidak tahu harus melakukan apa, karena konsolidasi ini sebenarnya kita sudah bangun jauh-jauh sebelum adanya Convercap. Gagasan-gagasan ini sebenarnya sudah kita bangun. Kalau mengharapkan pada kepengurusan lain, kita kan sudah tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi. Sehingga momen yang kita tunggu adalah Convercap untuk membangun gagasan ini kembali. Tapi kan tidak dilibatkan, sehingga tentunya ada kekecewaan, dan kekecewaan ini akhirnya kita angkat ke permukaan biar semua orang juga mengetahui duduk persoalan ini. Sehingga kami mohon agar tidak dilihat dari satu sisi. Misalnya anak muda sudah melawan orang, tidak hanya dilihat dari situ, tapi perlu juga dilihat masalah secara utuh. Kenapa sampai ada riak-riak seperti ini? Itu mungkin dari saya secara pribadi. Kemudian juga barangkali yang merasa perlu kita membicarakan lain soal Convercap, soal NU kemarin, makanya GP Ansor kemudian memfasilitasi melalui Batsul Masail yang insya Allah akan kita selenggarakan minggu depan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Kami dari Nutijan Gorontalo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, rekan Anton selaku Ketua IPNU Kota Gorontalo dan sahabat Niki, Ketua GP Ansor Kota Gorontalo, yang sudah mau menghadiri undangan Nutijan Gorontalo. Perlu saya tekankan kembali bahwa kami akan mengundang pelaksana atau panitia Convercap NU Kota Gorontalo biar ini bisa berimbang dan clear masalahnya. Rakyat dan Nahdien Gorontalo juga bisa tahu apa sebenarnya situasi Kota Gorontalo. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, saya sebagai moderator pamit undur diri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.